Oke guys, kali ini tiba di sesi yang aku tunggu-tunggu selama ini. Tahu nggak kenapa? Enggak. Harus tahu, karena aku ingin mengajak kalian semua untuk menggali lebih dalam lagi pengalaman mistis apa yang Teteh alamin, baik dari segi suka dan dukanya. Tunggu sebentar, aku mau cerita sedikit. Karena selama ini tuh Teteh adalah Kepo. seorang diva, dimana seorang diva itu bertampilan elegan, ya kan? Menggunakan sepatu yang harusnya 1 meter, Itu rahasia perusahaan. kemudian berambut panjang, ya kan? Tapi gigi tidak panjang. Tapi dibalik itu semua itu menyimpan segala beban, dimana Teteh harus menahan sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, tapi Teteh melihatnya. Nah, aku tuh pengen nanya sama Teteh, ingin menggali lebih dalam lagi. Suka dan dukanya tuh bagaimana Teh? Lebih ke sukanya dulu deh, bagaimana pengalamannya? Yuk sharing ke kita semua, Mangga. Aduh, suka. Mm-mm. Pengalaman sukanya ada banyak gitu ya. Tapi aku di sini oke lah, aku akan ceritain pengalaman sukanya Yes. yang berkesan ya. Betul Yang sekali. yang emang kena banget di aku gitu loh. Mm-mm. Oke, secara generalnya atau secara umumnya, Mm-mm. sukanya udah pasti adalah ketika kamu mengetahui apa yang akan terjadi. Gitu kan. Kalau misalnya kalau orang yang kayak saya atau kalian juga mungkin ya, ketika kamu dikasih firasat, nah itu akan menjadi suatu kekuatan tersendiri buat kamu gitu loh. Terutama ketika aku aplikasikan ke pekerjaan aku gitu. Jadi itu aku aplikasikannya seperti ini. Jadi ketika aku mau di-link sama klien gitu atau sama apa yang ngasih job gitu, aku bisa tahu nih ini jobnya bermasalah atau enggak, atau ini kliennya ada niatan baik atau enggak. Itu aku tahu once ketika aku berjabat tangan. Gitu. Ketika aku kan kalau misalnya ketemu nih technical meeting ya, kan biasanya kalau ada event itu kan kita ada technical meeting gitu. Once ketika aku berjabat tangan sama mereka, aku bisa lihat nih orangnya itu niat ke aku maksudnya apa. Itu bisa baca biasanya. Dan kalian juga mungkin kalau ada yang sama-sama aku pasti bisa ngerasain itu. Dan buat aku itu sisi sukanya ya, sisi baiknya dari kehidupan aku yang berbeda ini gitu. Oke, jadi ketika Teteh berjabat tangan itu Teteh akan merasakan firasat sesuatu. ya, Firasat gitu. Pasti ya. nomor satu yang kelebihannya itu pasti kita akan punya firasat lebih gitu. Aku mau dong Teh, ya kalau gitu transfer Ih, ke mana aku. kembalian sini? Ih, bukan kembalian duit. Maksudnya transfer ke aku tuh kelebihannya biar aku tuh bisa merasakan di saat aku sedang berjabat tangan dengan jodohku nih. Oh, itu mah Apakah ini modus. Itu mah bonus emang dalam pencarian jodoh dia. Ada lo yang ya enggak kan? berminat? Lo ya enggak, maksudnya kan biar aku juga tahu nih bakal jadi jodoh nggak nih. Iya sih, Kalau enggak ya udah tinggalin. Jadi nggak iya. buang-buang waktu kayak yang sekarang ini. Bener ya gitu. Oh enggak salah. Nah dia mah kadangnya aku kasih tahu, terus kadang orangnya tuh bandel gitu loh. Kadang dia suka emang seneng disiksa gitu loh. Hey, Iya, seneng merasakan dulu yang tidak enaknya baru dengerin aku. Oh iya bener Teh, kata Teteh, baru gitu dia. iya. Ayo, ku bongkar di sini. Ya kan itu mah Oke, memang intermezzo, begitu. intermezzo ya. Iya, ya udahlah abaikan. Jadi Iya, intinya iya, iya. seperti itu untuk sukanya. Nah, mungkin ada lagi kali Teh yang lebih menarik di selain Oh, itu. banyak sih ya Banyak, sebenarnya pastilah. lebih ke ya pengalaman ya, itu pengalaman mistis banget gitu. Jadi pernah waktu itu aku tuh ada event besar gitu ya. Zaman dulu tahun 2000-an deh. Eventnya itu adalah pertunjukan di panggung besar. Jadi waktu itu aku show-nya tuh di outdoor, di lapangan Tenis. bukan lapangan besar, lapangan pacuan kuda deh kalau nggak salah di Bandung. Kalian bisa tahu sendiri, nggak boleh sebut merek soalnya. Oke, di Bandung ya Di tapi Bandung. Nah pada saat itu panggungnya tuh ada 2, karena saking acaranya akbar gitu, panggungnya tuh 2 di sini gitu. Nah kebetulan pada saat itu ada miskoordinasi antara aku sebagai talent perform sama IO-nya gitu kan. Dia tuh ngasih tahu ke aku salah panggung. Jadi aku harusnya di panggung 1, si IO-nya ngasih tahu aku di panggung 2 gitu loh. Nah, teman-teman band aku udah standby nih di panggung 1. Sementara aku dan satu pemain saksofon karena macet itu masih ketinggalan dan disuruh datangnya ke panggung 2 gitu loh.
yang kesulitannya ini kan panggung nih 2 nih. Nah, ketika aku nyampe ke sini dari panggung 1 ke panggung 2 itu gak ada jalan. Oh, Karena iya. di sini tuh udah Mm-mm. penonton, di sini tuh udah penonton rame, udah pada nungguin dari 2 jam yang lalu gitu. Ya kan? Sementara aku sendiri, kebayang nggak bawa peralatan apa mic segala macem gitu ya. Riuh gitu ya. Ini mau lewat mana gitu kan. Nah, pada saat itulah aku dapat pengalaman atau dapat pertolongan dari sosok astral, yaitu dari seorang anak kecil. Nggak sempet aku komunikasi dan ngobrol banyak sih sama dia karena si anak kecil ini cuman bisanya tuh "Sst, sst," gitu doang. Kayak ngasih kode gitu ya, Teh. Sini gitu kan. Dia nunjukin aku jalan loh ke panggung kedua. Mau tau jalannya kemana? Lewat bawah. Oh, Jadi kan panggung itu tinggi ya. Jadi bawahnya tuh ada pondasi-pondasinya gitu dan aku lewat situ. tapi nggak apa-apa, aman kan Teteh lewat situ? Nggak aman, itu gelap banget. Gelap banget. Maksudnya orang-orang, aku sempet ya pas aku masuk itu ada orang di luar, mama mau kemana gitu kan. Tapi karena emang aku genting banget gitu ya, kalau aku nggak sampai di situ aku nggak akan perform kan, telat gitu. Akhirnya udah aku masuk aja, aku ikutin si astral ini gitu. Aku dengerin suaranya dan aku ikutin warna auranya kan gitu. Masuk sini, berkelok sini, dan akhirnya nyampe, alhamdulillah rabbil alamin. Gitu. Hanya yang stuck itu pemain saksofon aku. Jadi kita perform pada saat itu nggak pakai saksofon. Tapi syukur alhamdulillah saat itu aku lancar. Teman-teman sampai bingung, kamu lewat mana sih? Lewat mana? Akhirnya udah aku, daripada banyak pertanyaan, aku bilang aja aku lewat panggung 1, udah gitu aja. Supaya nggak banyak pertanyaan, daripada nanti aku jawab orang masa sih gitu. Males kan gitu. Jadi aku udah lewatilah masa-masa itu gitu. Itu doang sih. Jadi senangnya gitu. Mungkin ada sedikit pertolongan dari sana kayak gitu. Pasti mungkin kalau kalian punya pengalaman yang sama boleh sharing di kolom komen nanti ya gitu. Boleh. Tapi seru juga ya Teh. Maksudnya kayak aku bisa nggak sih ngalamin kayak gitu ya? Mau. Aku pengen punya kelebihan kayak Teteh, tapi aku cuma dikasih kelebihan berat badan doang. Berat badan di hidung ya. Bahas di hidung lagi. Tapi selain itu ada lagi nggak Teh? Maksudnya kayak model lebih kesukanya, karena kan pasti banyak banget kan pengalaman yang terjadi sama Teteh, dan nggak mungkin 1 2 doang, pasti banyak. Mungkin ada lagi Teh? Ada juga sih Masih kayak pinisirin soalnya aku nih. pinisirin. Ya gitu ya, sukanya sih itu yang pertama. Terus yang kedua itu sih sebenarnya ya ini berkesan juga sih sama aku gitu kan. Jadi pada waktu itu tuh aku ada event. Nah, eventnya itu benar-benar event resmi yang emang private gitu kan. Itu adalah event ulang tahun sekaligus ulang tahun perkawinan dari bapak pejabat ini. Bapak pejabat ini. Jadi itu konsepnya itu private. Jadi orang-orang penting aja yang datang gitu ya. Sampai aku pun handphone itu nggak boleh dibawa masuk. Jadi nggak boleh dokumentasi. Jadi udah ada ada security-nya tersendiri lah gitu. Kita masuk ke situ tuh udah kayak di scan gitu deh gitu. Resmi banget gitu. Dan memang kaku sekali acaranya kalau menurut aku gitu. Nah kebetulan karena itu acara private, jadi aku selain nyanyi aku ngerangkap juga membawa acara gitu kan. Membawa acara. Nah pada saat itu acaranya kan sebulan lagi. 2 minggu sebelumnya kita technical meeting, ketemulah sama si bapak ini ya, bapak pejabat ini beserta istri gitu kan. Udah kita ngobrol, isi ibu juga maunya, mbak aku maunya gini ya, kita akrab lah ngobrol kayak gitu ya. Udah selang seminggu kemudian aku dapat kabar nih dari IO-nya gitu, bahwa ibunya tadi pagi itu meninggal dunia karena terjadi pendarahan ya, komplikasi, kata pecah pembuluh darah atau apa di organ dalamnya gitu. Meninggal, muntah darah terus meninggal gitu. Seperti itu. Wah, aku udah mikirnya ini nggak jadi nih, pasti cancel nih gitu kan. Udah deh nyantai. Tapi nggak juga, jalan terus gitu. Oh, tetap jalan. Tetap jalan. Jadi si bapaknya ingin acara tetap lanjut karena udah ngundang mungkinnya, karena tamunya juga dari luar negeri banyak. Kayak ke dubes kayak gitu. Jadi acara The Show Must Go On, dan dia juga sekaligus akan acara konsep tambahan di acaranya itu mengenang almarhum istri gitu kan.
Udah dong, jatuh di hari H nih. Jatuh di hari H, itu IO udah wanti-wanti ke aku, nggak tahu tiba-tiba deh. Tiba-tiba aku padahal nggak telat ya, aku masih setengah jam di jalan tuh si IO udah, Mbak ini ada di mana gitu. Loh ini aku bentar lagi, pas aku cek aku perasaan nggak telat kok, masih sejam sebelumnya gitu. Masih Tapi banyak waktu gitu ya. IO-nya tuh bawel banget, kayak tegang banget, ini ada apa nih kan gitu. Udah akhirnya aku ngebut ke sana, dan begitu nyampe IO-nya ya itu kayak tegang gitu. Mbak ini tolong ya Mbak, ini tolong, ini si bapaknya maunya gini. Soalnya bapaknya tuh dari awal udah marah-marah gitu kan. Ya biasalah yang namanya lagi berkabung mungkin ya, jadi dia kita harus maklumi kata IO-nya gitu. Oh bapaknya marah-marah, tadi juga ada yang habis dimarahin lah apa ajudannya segala macem gitu. Tolong ya Mbak, ini jangan sampai salah ucap ketika Mbak ngomongin atau pronounce tentang tamu-tamu ya Mbak, gitu. Oh iya, bingung dong, di situ ada tamu dari Cina, dari Jepang, kan susah ya ngomongnya ya. Aku udah, semoga nggak salah. Nah, biasanya ya naturnya orang kalau udah tegang kayak gitu, panik, mencoba untuk nggak salah, ujung-ujungnya salah juga kan gitu. Belum nyampe salah nih, aku salah tulis. Jadi waktu itu ada bapak Nuril, sebenarnya aku nulisnya Nurul gitu kan, cuman ada coret gitu. Aduh ini apa nih, kok aku coret, lupa maksudnya lupa apa, sendiri tulisan ya. sendiri ya. Saking panik gitu kan, dibikin tegang kan suasana tuh, jadi udah diburu-buru gitu sama si IO-nya. Oke, sekali waktu pas sampai ke panggung akhirnya, ya itu aku ketemu itu di panggung, kebayang nggak, udah ada di panggung, ini aku bingung yang salahnya di mana gitu, mau nengok ke belakang, panggungnya besar, jauh sama IO gitu, tegang dong aku di situ. Tegang, tapi aku ambil nafas, dan sejurus kemudian aku lihat samping kiri, itu ujung mata aku ngelihat ibunya dong. Iya, Ibu yang sudah meninggal itu. korin ibunya di samping, tapi nggak samping banget, dia agak ke belakang sedikit. Aku ngelihat kain atau baju yang pada saat technical meeting itu dia pakai gitu. Terus ngebisikin ke aku, Bapak Nuril gitu, dengan aksen Jawanya ya gitu, Bapak Nuril gitu. Wah, langsung saat itu juga aku bilang Bapak Nuril, dan tepuk tangan dong gitu. Aduh, yes, aku lolos dari kesalahan gitu, karena kebayang itu tadi, setiap aku announce nama itu ditepokin, kebayangkan kalau salah kayak gimana gitu. Akhirnya itu di situ aku bersyukur, alhamdulillah gitu kan. Baru aku invite penari, terus aku silam ke belakang panggung. Aku sempat lihat itu ibu duduk di kursi bagian pojok gitu. Aku samperin dong ke sana. Oke. Aku samperin ke sana, baru aku mau duduk berdampingan sama dia udah batuk-batuk, terus muntah darah. Tuh kayak biasa aja, kayak muntah darah, terus dia kayak buru-buru mau bersihin darahnya. Aku baru tadinya aku mau ngomong terima kasih gitu ya, baru Bu, dia udah jalan dan silam, gak sempet aku ngomong terima kasih gitu. Itu berkesan banget sama aku, soalnya Ya ampun. iya, karena aku ini ya, wajah ibunya itu teduh gitu loh, Adem ya mungkin adem, ya. jadi mukanya tuh ayu yang adem, jadi ke akunya tuh berkesan gitu masalah itu gitu, pengalaman itu ya. Merinding loh teh, lihat. Dia merinding mulu. Merinding aku setiap dengerin cerita pengalaman. Mungkin energinya tuh kayak aku bisa meresap. Iya sih, mungkin kalau yang nggak tahu ya, kalau buat aku sih itu berkesan, nggak tahu kalau buat kalian kalau ngalamin seperti aku seperti apa gitu. Tapi buat aku itu sampai sekarang aku ingat, padahal itu kejadiannya udah lama ya, sekitar 2002-an, itu di tahun 2000-an udah gitu. lama, iya. Gitu. Tapi itu di Jakarta, karena aku event ke Jakarta gitu. Seperti itu. Dan ngerinding kan baru satu, gimana nanti 10 enggak satu, cerita. ini udah berapa dari tadi, 2, mungkin 3 biji. Masih 3 banyak loh. lagi teh, terakhir ya teh, kayaknya satu lagi deh teh. Satu lagi, masih penasaran nih. ya, Semakin dikasih tahu 1, 2, 3 akan ada angka 4 dan akan ada angka 5 dan seterusnya. Dan sekarang aku penasaran lagi nih teh, setelah itu apa coba selanjutnya? Yang suka sih ya banyak lah ya, yang lucu-lucu, yang seru, terus yang berkesan kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya ini bukan suka ya, ini karena aku merasa amat diselamatkan mungkin ya, aku merasa dijagain gitu loh. Jadi waktu itu aku ada event nyanyi itu di Singapura. Nah di Singapura acaranya itu di nightclub, jadi konsep acaranya itu clubbing.
Jadi waktu itu sebelum 2000 tuh kalau nggak salah. R&B itu 2000-an ya kalau nggak salah ya. Kirain sebelum tahun Masehi. Enggak 2000. Soalnya aku inget banget pakai kacamata tahun baru itu 2000, ini 2 gitu. Iya benar. Jadi waktu itu aku ke Singapura, ada event di sana. Nah kejadiannya itu pas lagi aku di kafenya itu. Jadi aku di panggung tuh kan, panggung tinggi gitu. Karena kita bawain lagu-lagu yang hype, R&B yang kayak gitu. Mungkin kalian yang di umur-umur tahun segitu mungkin tahu ya, lagi hip hop, zaman-zaman hip hop, zaman-zaman Linkin Park, harus disebutin nggak ya? Pokoknya kita main lagu-lagu yang hype gitu karena memang membangun suasana. Karena yang undangannya pun atau yang orang datang ke situ semuanya ya minum semua gitu, alias mabok semua lah gitu kan. Oke, sekali waktu aku lagi nyanyi, itu ada tuh tamu yang naik ke atas panggung gitu kan, sambil bawa botol minuman gitu kan, wah bisa sambil joget-joget gitu. Nah nggak berapa lama ada lagi nih tamu dari sisi sini. Dia kan sebelumnya datang dari sisi kanan, nah dari sisi kiri ada tamu lagi gitu kan, orang India kalau nggak salah. Gitu, mereka joget bareng, terus aku kan mundur kan. Nah aku mundur, akhirnya mereka bentrok tuh dance-nya, tabrakan gitu. Nah mungkin marah ngomong apa nggak jelas kan, aku kan suara juga kenceng gitu-gitu. Tapi refleks aku di situ, aku tahu wah ini ada bakal ada kejadian nggak bener nih. Bener aja dong. Pada saat itu posisi udah gini, itu dia udah mau ngangkat botol gitu kan. Aku saat itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak. Mungkin karena shock, jadi tertegun gitu aja. Tertegun. Nah ketika tertegun itu, aku ngerasain suara seperti gitu, kayak disuruh aku ngelepas nafas gitu kan. Aku lepasin nafas dan mic itu jatuh. Jadi mic itu jatuh ke bawah, kayak ada yang berat gitu. Jadi si mic itu kayak ada yang narik ke bawah. Jadi mic itu jatuh, aku ke bawah dong, tunduk ngambil mic. Nah detik saat aku ngambil mic itu botol nyaris melayang di atas aku. Jadi persis di punggung aku gitu, set, kena ke orang tadi dan pecah berdarah-darah. Dan itu ya saat itu sempat chaos kan. Nah detik itu aku nggak bisa nyanyi. Shock, jujur shock, karena kebayang aja kalau sampai aku gak ambil itu mic, mungkin sampai sekarang aku ngobrol mungkin ada tanda bekas botol kali di sini, atau mungkin aku tiwas kali, nggak bisa ngobrol sama kalian di sini gitu. Itu udah kuasa Allah. Tapi aku sih melihatnya bukan karena si jin ini atau penjaga aku, enggak gitu sih. Aku sih lebih melihat mungkin ini belum waktunya aku, belum umurnya aku, mungkin Allah melindungi aku melalui si sosok penjaga ini, betul. Gitu loh, kayak gitu. Jadi aku sih tetap bersyukur ke Allah masih diberi kesempatan untuk ngobrol sama kalian, untuk sharing sama kalian sampai detik ini. Jadi pengalaman itu nggak akan pernah aku lupain gitu. Itu sisi bisa dibilang senang ya, karena sampai sekarang aku bisa senang. Itu sisi suka paling apa yang aku suka gitu, dari masalah mistis ini. Iya ampun, terharu banget sih. Tuku. Kebayang nggak kalau misalkan Teteh nggak ngambil mic? Iya bener. Iya. Mungkin sekarang ada codet begini. Udah bedog. Itu kalau di Bandung. Seru banget ya ampun. Kayaknya kita nggak cukup. Maksudnya untuk membahas suka dari pengalaman mistis Teteh itu. Ada lagi nih, masih ada 20 lagi, mau? Oh my god. Aku sih sebenarnya mau, gimana kalau kita ngobrol di belakang layar aja gimana? Iya. Nah itu kan tadi sukanya ya Teh ya. Iya. Kalau dari dukanya mungkin pasti akan lebih seru juga. Cuman kayaknya dukanya banyak lah pasti. Cuman kayaknya nggak mesti langsung dibahas deh. Kayaknya gimana kalau misalkan dibahasnya di next video aja. Setuju nggak? Karena pasti akan lebih seru nih dan harus lebih fokus. Bilang aja kamu bikin penasaran. Iya dong tentunya. Karena aku pun sendiri tuh lebih pengalaman daripada kalian. Lebih penasaran daripada kalian. Setuju kan Teh kalau dibahas di next video? Setuju. Jadi biar kita biar kalian kangen sama aku dan kita ketemu lagi di video berikutnya gitu kan ya maksudnya. Ini memang makasih banget. Maklum aku kalau jam segini tuh suka gitu, banyak godaan dari kanan kiri. Oke. Belum lagi godaan dari ini si Utun cacing maksudnya. Laper, Bo. Iya gitu aja. Jadi ya udah Teh.
Pokoknya kalau misalkan mau nonton dan mau banyak lagi video yang diproduksi sama Teteh, jangan lupa nih di subscribe, comment, and like sebanyak-banyaknya. Bantu di share juga ya. Iya. Ya udah, gitu aja untuk di episode kali ini. Jangan lupa nonton di episode berikutnya ya. Jangan kemana-mana. Gitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan dan kekurangan. Oke. Terima kasih. Dadah. See you next Assalamualaikum. video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.